Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Ramdhani dari kelas Matematika A dengan NIM 1207010012. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Dasar Pemrograman bagian 3, yaitu mengulas soal-soal yang dikerjakan pada UAS bagian 2 yang meliputi berbagai macam materi-materi yang sudah dipelajari dalam mata kuliah dasar pemrograman. Baik, masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa itu algoritma, urutan, dan pilihan. Untuk algoritma sendiri itu adalah pengertiannya, algoritma adalah urutan perintah untuk menyelesaikan pekerjaan yang dikerjakan oleh komputer. Terus apa itu urutan? Nah, dalam algoritma itu pasti berhubungan dengan urutan dan pilihan. Nah, urutan itu adalah perintah dikerjakan secara berurutan sesuai dengan penulisan. Sedangkan pilihan adalah sesuatu yang dipilih dari dua kondisi. Perintah bisa dikerjakan apabila kondisi bernilai benar. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Langsung untuk pertanyaan kedua, apa itu variabel dan mengapa variabel itu diperlukan? Variabel adalah nama yang menunjukkan alamat memori untuk menyimpan data. Jadi sebuah memori itu pasti memiliki yang namanya variabel untuk menyimpan datanya di dalam memori tersebut. Sedangkan mengapa variabel itu diperlukan? Variabel sangat diperlukan dalam proses pembuatan algoritma. Karena apa? Karena variabel ini sangat diperlukan dalam sebuah data, perlu wadah untuk melewati proses-proses dalam algoritma. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kapan kita menggunakan perintah pengulangan? Perintah pengulangan kita dikerjakan apabila ada beberapa langkah yang berulang. Artinya langkah itu harus dilakukan beberapa kali, maka kita menggunakan pengulangan. Terus apa saja jenis-jenis pengulangan yang ada di algoritma? Pengulangan yang ada di algoritma itu ada while atau kondisi, terus ada repeat, until, dan ada for, dan juga lain-lain. Nah, sebutkan dua perintah pengulangan yang kita gunakan selama belajar algoritma bersama Pak Arif ini. Nah, yang kita pelajari itu ada dua pengulangan, yaitu for dan while. For digunakan untuk pengulangan yang sudah diketahui batasnya. Artinya pengulangan for itu digunakan apabila si pengulangan itu ditentukan batasnya. Misalkan kita tepuk tangan diulang sebanyak 3 kali. Nah, itu sudah ditentukan bahwa pengulangannya itu sebanyak 3 kali. Nah, maka pengulangannya itu menggunakan for. Sedangkan while adalah pengulangan yang tidak ditentukan batasnya. Jadi batas pengulangan itu belum ditentukan sampai misalkan bilangan bulat sampai sebutkan bilangan bulat sampai diketiknya angka 00. Nah, itu tidak terbatas, maka malah menggunakan pengulangan while. Dan yang terakhir, pertanyaan 4, ini tentang tipe data array. Di sini soalnya yaitu menghitung rata-rata data dalam array, maksimal banyak data adalah 100. Nah, untuk algoritma soal tersebut, untuk judulnya itu program menghitung rata-rata data. Menghitung rata-rata data dalam array dan maksimal banyak datanya adalah 100. Untuk kamusnya yaitu ada par array A 1 sampai 100. Kenapa 1 sampai 100? Karena tadi di soal sudah diketahui bahwa maksimal banyaknya data itu harus 100. Nah, untuk deskripsi pembuatan algoritmanya yaitu for i 1 sampai 100 atau 1 to 100, lalu input par array A i. Nah, terus di bawahnya for j 1 sampai 100, outputnya par array A dalam kurung i. Terus pi jumlah yaitu 0. Mengapa 0? Karena ini baru awal, jadi pi jumlahnya sama dengan 0 dulu.
Nah, untuk for K yaitu 1 sampai 100. Nah, baru pi jumlah itu sama dengan pi jumlah ditambah par array A K. Lalu kita dapat pi rata-ratanya yaitu pi jumlah dibagi 100. Karena tadi banyak datanya 100, jadi jumlah dibagi banyaknya data. Terus outputnya yaitu rata-rata, karena yang kita cari adalah rata-rata. Nah, untuk tipe data ini selain array, ada juga tipe data dasar yaitu primitif. Nah, tipe data dasar adalah tipe data yang selalu tersedia pada setiap bahasa pemrograman dan dapat langsung digunakan. Antara lain itu ada bilangan bulat. Nah, tipe bilangan bulat ini ditulis sebagai integer atau int ya disingkatnya. Nah, kawasan dari tipe data bilangan bulat ini bernilai dari min 32768 sampai dengan 32767. Yang kedua, tipe data dasar itu ada bilangan real, ada desimal atau pecahan. Ini dituliskan sebagai real atau float. Terus yang ketiga ada karakter. Karakter ini berupa angka, huruf, dan karakter lainnya. Tipe data ini tuliskan sebagai char. Dan yang terakhir, tipe data logika. Nah, tipe data logika ini dituliskan sebagai tipe boolean. Tipe boolean ini menggunakan integer dengan 0 false dan 1 true. Jadi tipe data boolean ini bernilai benar atau salah. Terus yang kedua, sub yang kedua itu ada tipe data bentukan. Nah, tipe data bentukan ini yang pertama ada array yang tadi di soal nomor 4 atau larik. Nah, array ini tipe data yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu nama variabel. Bagian-bagian penyimpanannya disebut elemen array. Setiap elemen mempunyai tipe yang sama. Nah, terus selain array, tipe data bentukan juga ada string. String ini adalah deretan karakter. Panjang dari string ditentukan pada saat deklarasi atau pemesanan variabel. Kawasan ini adalah sederetan karakter yang telah didefinisikan oleh tipe char. Operasinya itu adalah penyambungan dan perbandingan. Lalu yang terakhir itu ada tipe struktur atau record atau rekaman. Nah, banyak data dari suatu kesatuan individu yang akan diproses dapat lebih dari satu buah. Agar informasi kesatuan individu tetap terpelihara, beberapa data tersebut disajikan dalam bentuk struktur. Nah, tipe data struktur dapat menyimpan lebih dari satu nilai dengan tipe data yang berlainan dengan menggunakan satu nama variabel. Nah, mungkin itu tipe-tipe data yang ada dalam algoritma, dan sekaligus ini menutup UAS dasar pemrograman bagian 3 ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.